Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Humaira Marwa dengan NIM J0303211173 dari Prodi Manajemen Informatika akan menjelaskan tentang otonomi daerah atau yang biasa disingkat dengan Otoda. Pertama, kita akan bahas tentang pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Otonomi daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan membahas landasan otonomi daerah. Terdapat 3 landasan Otoda, yaitu 1. Undang-Undang Dasar yang terdapat pada Pasal 18 UUD ayat 1 dan 2 yang menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kedua, Ketetapan MPR RI, Tetap MPR nomor 15/MPR/1998 yang menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, yaitu adanya undang-undang atau UU. Ada 2 UU yang mengatur, yaitu nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam UU nomor 12 tahun 2008 adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Selanjutnya, ada prinsip Otoda. Ada 5 prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu 1. Prinsip kesatuan. Otonomi daerah harus menjunjung aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan bertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, ada prinsip real dan tanggung jawab. Otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemda berperan mengatur proses pemerintahan dan membangun daerah. Ketiga, adanya prinsip penyebaran. Asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. Yang keempat, ada prinsip keserasian. Daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Dan yang terakhir, prinsip pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan daerah dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan daerah. Selain itu, dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, yaitu tujuan otonomi daerah. Yang pertama, distribusi regional dan yang merata dan adil. Kedua, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik. Ketiga, menumbuhkan kreativitas, peran, serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Keempat, adanya sebuah keadilan secara nasional. Kelima, pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis. Dan yang terakhir, menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan bahas pelaksanaan otonomi daerah menuju good governance. Pembangunan daerah. Pada dasarnya, pembangunan daerah terdiri atas pertama, perencanaan, kedua, persiapan kelembagaan dan sarana untuk pelaksanaan, ketiga, pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan rencana yang sudah disusun di awal tadi, dan yang terakhir, evaluasi atas apa yang sudah dikerjakan. Sektor yang diperlukan. Untuk menciptakan kondisi good governance perlu didukung oleh 3 sektor, yaitu pertama, sektor negara dan pemerintah. Kondisi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan dalam hal peranan dan tanggung jawab negara atau pemerintah yang meliputi penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan untuk pemerintah, dan membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapai tujuan pembangunan baik pada level lokal, nasional, maupun internasional dan global. Kedua, adanya sektor swasta. Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar seperti industri pengelolaan atau manufacturing, perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk juga
kegiatan sektor informal. Peranan pihak swasta ini sangat memegang peranan penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, seperti peluang untuk meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha, dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, sektor masyarakat madani atau civil society. Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan berdasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perorangan, maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. Kelembagaan masyarakat sipil itu dirasakan oleh masyarakat melalui kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dengan cara mobilitasi. Selanjutnya, tantangan pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, kurang harmonisnya dengan hubungan antara provinsi dengan kabupaten atau kota. Kedua, semakin rendahnya pelayanan mutu masyarakat. Ketiga, kuatnya intervensi politik dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Selanjutnya, pelaksanaan pemerintahan yang kurang maksimal. Selanjutnya, fraksi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah berkaitan dengan kewenangan. Yang keenam, semakin membengkaknya kebutuhan akan pegawai dan biaya rutin. Yang ketujuh, beberapa kebijakan daerah berseberangan. Yang ke-8, lemahnya pelaksanaan otonomi daerah. Ke-9, kuatnya intervensi politik dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Dan yang terakhir, adanya produk hukum daerah yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Mungkin sekian penjelasan materi untuk sesi ini. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi wawancara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutahumana Marwah dari Prodi Manajemen Informatika dari Institut Pertanian Bogor. Dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Kota Padang menuju good governance. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Mungkin sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demuti, perkenalkan nama saya Fauzan bin Novi. Sekarang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan alhamdulillah dipercaya sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Nah, ini memang erat kaitannya kerja saya ini dengan apa yang tadi disampaikan mengenai good governance. Saya bekerja di Pemko Padang ini sejak tahun 2003. Itu lebih kurang sudah 14 tahun ya. Nah itu rata-rata dalam 18 tahun ini saya selalu ditempatkan di posisi-posisi yang terkait dengan penerapan good government di Kota Padang. Ini pertama kali PNS itu kita ditempatkan di nama instansinya Kantor Pengelolaan Data Elektronik. Nah ini salah satu basis awal pengelolaan TI di Kota Padang. Mungkin itu perkenalannya. Kira-kira apa yang mau kita bahas tadi? Jadi pertama mungkin saya akan menanyakan kepada Bapak tentang definisi good governance menurut Bapak itu bagaimana Pak? Baik. Definisi good governance, kan kita coba kita pilih. Artinya kalau good adalah sesuatu yang diartikan baik, bagus ya. Kalau government itu artinya pemerintahan. Jadi kalau kita secara linguistiknya kita bisa mengatakan bahwa itu adalah suatu pemerintahan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Lalu dalam konteks good government ini, salah satu yang paling ini dianggap sebagai penunjang dalam rangka penerapan good government ini adalah e-government, ya, electronic government. Ini mungkin hal yang sangat terkait dengan jurusan yang mau dipelajari dan juga jurusan tempat saya bekerja. Electronic government artinya bagaimana kita mentransformasi layanan yang diberikan oleh masyarakat yang selama ini basisnya manual, kertas, sekarang kita transformasi menjadi digital, sesuatu yang tentunya lebih memudahkan masyarakat. Itu jadi konsepnya adalah bagaimana mentransformasikan hampir seluruh layanan pemerintah ini yang tadinya berbasis kertas, berbasis manual, berbasis tatap muka, kita transformasikan menjadi layanan yang berbasis digital. Tidak perlu lagi, mungkin sebagian tidak perlu lagi tatap muka, masyarakat bisa melakukan pelayanan itu via aplikasi yang disediakan oleh pemerintah. Itu kalau dalam
pemahaman saya tentang e-government dalam rangka good government itu seperti itu. Baik Pak, mungkin contoh yang bisa kita lihat mungkin dari di Indonesia ini kota mana yang sudah menerapkan itu Pak? Nah, ini kebetulan kami juga dalam rangka penerapan good government dan e-government di Kota Padang, kita juga selalu melakukan studi atau meniru beberapa kabupaten kota yang dianggap dalam tanda kutip telah berhasil menerapkan di Indonesia ini. Itu yang saya tahu salah satu yang selalu menjadi rujukan adalah kota Surabaya di Jawa Timur. Dan juga tentunya ibu kota Indonesia sendiri, DKI Jakarta itu salah satu yang telah sangat baik menerapkan good government dan e-government di Indonesia ini. Hampir seluruh kota-kota besar yang kita kenal di Indonesia itu sudah menerapkan sistem good government melalui e-government. Jadi kebijakan apa yang telah ditetapkan oleh Kota Padang untuk mewujudkan good governance ini sendiri Pak? Pertama, konsep good governance dan e-government ini di Kota Padang itu telah dikenalkan semenjak reformasi, semenjak 98 itu konsep-konsep itu selalu diumumkan. Dan pertama saya masuk ke Kota Padang itu tahun 2003, itu pas lagi Kota Padang giat-giatnya untuk mempelajari e-government. Nah, itu jadi semenjak 2003 yang sepengetahuan saya itu kita sudah mulai mencoba mengarah ke e-government dalam rangka good governance tadi, gitu ya. Saya lebih dalam hal ini lebih mencermati masalah e-government-nya, karena bagian dari e-government itu tentunya e-government tadi ya. Betul. Beberapa hal yang telah dicoba di Kota Padang terkait dengan e-government. Pertama adalah contoh kita di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, kita menyediakan layanan administrasi kependudukan berbasis online. Ya, layanan kependudukan berbasis online, di mana masyarakat Kota Padang yang selama ini melakukan permohonan layanan penduduknya itu harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Nah, ini kapasitas tampung yang ada di kita itu hanya terbatas dalam satu kali datang itu 50 orang. Ruangan kita sebetulnya kecil ya. Sementara masyarakat yang ingin dilayani dalam sehari itu banyak. Nah, kita coba bikin aplikasi bertahap ya, bertahap masyarakatnya bisa memanfaatkan. Alhamdulillah per hari ini itu layanan rata-rata yang diakses oleh masyarakat terkait layanan ini itu lebih kurang 1000 per hari. Nah, itu adalah suatu langkah yang baik. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan layanan tatap muka itu kita cuma bisa maksimal melayani masyarakat itu 400 orang per hari. Tapi di saat kita bertransformasi menjadi digital, itu ada 1000 orang yang kita layani per hari. Dan orang yang kita layani itu tidak perlu datang ke Dukcapil, tidak perlu berpanas-panasan di ruang tunggu kita, tidak perlu menghabiskan waktunya untuk dilayani, dan juga mereka bisa dilayani itu pada saat mereka bekerja di rumah mereka sendiri, sambil masak, sambil mencuci, tinggal akses melalui smartphone. Lalu yang bekerja juga bisa lagi bekerja di kantornya, itu bisa akses melalui komputer dan segala macam. Alhamdulillah aplikasi ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Padang dan juga masyarakat Kota Padang yang berada di luar Kota Padang, termasuk di luar negeri. Ini seingat saya sudah ada yang confirm kita dari Norwegia, dari Swedia, dari Jepang sendiri juga, yang masyarakat Kota Padang ya, yang karena alasan tertentu mereka berada di luar negeri untuk penghidupannya, sementara mereka tetap harus mengakses data pendudukan. Nah, bisa kita bayangkan kan efektif dan efisiennya apabila mereka hanya untuk mengurus akte kelahiran anaknya, mereka harus datang ke Kota Padang dari luar negeri. Coba. Nah, ini sementara dengan tersedianya layanan ini, mereka cukup buka aplikasi kita, tunggu 1 hari paling lama, udah terima mereka ke emailnya. Nah, mereka cetak sendiri. Nah, kenapa hal ini bisa diterapkan di Dukcapil Kota Padang? Nah, ini karena seluruh dokumen kependudukan Dinas Kependudukan di Catatan Sipil Kota Padang itu seluruh dokumennya itu sudah berbasis tanda tangan elektronik. Jadi kita tidak lagi menggunakan tanda tangan basah ya. Jadi cukup di digital signature, nanti tanda tangan itu ditempelkan di
dokumen masyarakat. Nah, masyarakat tinggal cetak dimanapun dia berada dengan kertas biasa. Lalu di mana keasliannya? Keaslian itu QR code itu. QR code itu tinggal masyarakat tinggal scan. Tinggal scan, ada aplikasi kita sediakan melalui Kemendagri, itu tinggal scan. Lalu akan muncul notifikasi dari aplikasinya, aplikasi dokumen ini valid atau tidak valid. Nah, itu sederhana itu. Nah, itu salah satu yang sangat ini yang lagi di Padang ya. Lalu beberapa juga contoh yang lain adalah aplikasi e-kelurahan. Nah, aplikasi e-kelurahan ini diterapkan di seluruh kelurahan di Kota Padang. Itu fungsinya adalah untuk membantu masyarakat yang ada di kelurahan untuk penerbitan dokumen. Nah, yang dibutuhkan oleh masyarakat di tingkat kelurahan, macam jenis dokumennya. Informasi yang saya dengar ada sekitar 32 dokumen yang mereka terbitkan. Ini dulu kita diketik, diketik itu pakai mesin tik zaman dulu atau pakai komputer, dan kecenderungan salahnya sangat tinggi. Kenapa? Karena diketik ya. Misalnya kita ketik nik seseorang, nama itu kemungkinan sangat fatal salahnya. Nah, jadi melalui Diskominfo Kota Padang dicobalah mengintegrasikan layanan di kelurahan ini dengan menggunakan data kependudukan yang sudah ada di Dukcapil. Mereka pakai, masyarakat bisa menerbitkan dokumen kependudukannya dengan benar sesuai dengan dokumen kependudukannya. Nah, itu lebih kurang, itu yang terakhir. Dan juga e-government ini tentu kita juga kalau sekarang konsepnya yang lagi tren itu kota pintar, jadi sudah beralih lagi ya, dari tadinya good government, e-government, sekarang smart city, kota pintar. Jadi kota pintar itu apa? Tidak hanya pemerintahnya yang mempunyai akses terhadap teknologi, tapi juga masyarakatnya, ya kan? Nah, salah satu sekarang yang lagi dilakukan oleh pemerintah Kota Padang adalah menyediakan titik-titik hotspot wifi gratis minimal di setiap kantor pemerintahan ada, sampai tingkat kelurahan, kecamatan, di puskesmas juga ada. Nah, itu yang disediakan oleh pemerintah. Jadi masyarakat yang terkendala dalam mengakses layanan pemerintah atau mereka butuh layanan internet untuk kebutuhan mereka sendiri, mereka tinggal datang ke kantor-kantor pemerintahan terdekat, mereka tinggal hidupkan wifi-nya, mereka bisa akses internet. Itu salah satu dalam rangka mewujudkan kota pintar di Kota Padang. Jadi ini bukan langkah sekali jadi ya, kita perlu banyak ini supaya ini tercapai dengan optimal. Dari sekian banyak kebijakan tadi Pak, pasti ada tantangan yang kita hadapi. Ya, pasti ya. Iya. Tantangannya bagaimana dan gimana cara penanggulangan tantangannya? Jadi itu sebelum kita menerapkan suatu kebijakan, kita perlu melakukan pemetaan dulu. Kita perlu melakukan manajemen risiko terhadap kerja yang akan kita lakukan. Kita harus tahu kekuatan kita sendiri, kita harus tahu kelemahan kita sendiri. Jadi dari penerapan TI di Kota Padang, kita harus baca dari dua sisi nih. Dari sisi kita sendiri selaku pemerintahnya, dan dari sisi masyarakat selaku pemanfaat dari layanan diberikan pemerintah. Pertama, dari sisi pemerintahnya sendiri, kita ada terkendala di masalah SDM. SDM di Kota Padang itu banyak yang sudah usianya sudah di atas 40 atau 50 tahun. Artinya mereka pada saat mudanya jarang tersentuh dengan pemanfaatan teknologi. Beda ya, pada saat ilmu diajarkan ke yang muda-muda kayak Mukti, dengan ilmu diajarkan kepada kami yang sudah berusia 50 tahun, nah itu beda penyerapannya. Nah, ini salah satu kendala. Cuman itu menjadi suatu tantangan juga. Jadi artinya pada saat kita bisa tahu bahwa ada staf kita yang belum optimal mengakses layanan berbasis teknologi informasi, berarti kita bisa menyiapkan suatu pelatihan buat mereka. Minimal mereka bisa menggunakan sebatas untuk keperluan kantornya, ya kan? Nah, itu kita himpun. Itu nanti dilakukan pelatihan terkait dengan peningkatan kapasitas teknologi informasi bagi SDM dan Padang ini di institusi Badan Kepegawaian Daerah. Jadi mereka nanti akan melatih.
Lalu yang kedua, kendala-kendala yang kita hadapi adalah sisi pendanaan, ya kan? TI ini nggak murah, ya kan? Kita harus mulai menyediakan perangkat dari komputernya minimal, jaringannya, yang paling mahal itu malah softwarenya sebenarnya, karena ini otaknya kan ya. Komputer tanpa software itu nggak ada gunanya. Nah, ini yang apa? Dan yang paling terkendala pun juga adalah software untuk pelayanan itu sendiri. Karena banyak pengalaman baik di Kota Padang ataupun di daerah-daerah, mereka gagal untuk mengenali kebutuhannya. Apa sih yang harus dilakukan, bagaimana cara berinteraksi dengan aplikasi, sehingga banyak aplikasi yang sudah dibangun tapi tidak termanfaatkan. Karena dalam dalam perencanaan dan perancangan aplikasinya mereka kurang menghimpun semua kebutuhan. Nah, ini salah satu tantangan. Sementara itu aplikasi biaya yang murah. Jadi salah satu tantangan adalah kita kekurangan di Kota Padang SDM TI yang memahami tentang bagaimana menyusun suatu perencanaan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Ini kadang mereka paham, cuman menerjemahkannya dalam bahasa teknis supaya itu bisa dimengerti oleh pengembang aplikasi, itu agak kesusahan. Nah, itu mungkin perlu ada yang menjembataninya. Apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan? Jadi dalam bahasa sederhananya SDM di Kota Padang atau pemerintah Kota Padang khususnya ya, ini beberapa kurang bisa menyampaikan apa sih yang mereka butuhkan, sehingga aplikasi yang jadi itu setelah jadi malah tidak sesuai dengan kebutuhan, atau banyak fiturnya yang tidak termanfaatkan atau kurang malah. Nah, ini hal-hal seperti ini tentu membutuhkan peningkatan atau pengembangan aplikasi ke depannya yang tentu membutuhkan biaya yang lebih banyak jadinya. Ini mungkin yang perlu menjadi salah satu yang harus kita tanggulangi, bagaimana supaya perencanaan di awal bisa matang. Nah, ini pendanaan tadi ya, jadi anggaran terbatas, sementara belanja banyak. Tapi itu insya Allah secara bertahap itu bisa dibenahi. Lalu dari sisi masyarakatnya, semula kita beranggapan bahwa masyarakat di Kota Padang ini sudah melek TI, ya, semua. Kenapa? Karena ini kota, ya kan? Itu asumsi kita bahwa harusnya 90 atau 80% masyarakat Kota Padang ini sudah melek TI. Ini asumsi awal kita. Tapi setelah penerapan khususnya layanan Admindo online, ini kita baru tahu ternyata tidak semua masyarakat Kota Padang atau banyak malah dari mereka yang tidak paham bagaimana mengakses layanan pemerintah berbasis online. Ini juga mereka punya HP, ya kan? Tapi di saat ditanyakan, Bu, buat layanan kita butuh email, mereka tidak bisa menyampaikan email. Sementara kita tahu loh, di HP khususnya Android itu, kalau tidak ada emailnya, pasti HP tidak bisa digunakan. Tapi masyarakat kita, mereka punya HP Android, HP smartphone, saat ditanya email mereka nggak tahu. Nah, ini satu ini pengalaman empiris kita di lapangan. Ini yang terjadi bukan hanya pada usia tua loh, Muti. Ada beberapa yang usianya seumuran dengan Muti, masih banyak menyampaikan hal itu. Sementara saya lihat mereka jago kalau bisa suruh main game, bisa buka YouTube. Nah, di saat yang lain-lain mereka jago, gitu. Tapi pada saat mereka membutuhkan layanan online, ini mereka kok jadi gagap gitu. Nah, ini sementara dalam perhitungan kami, aplikasi yang kita kembangkan tuh sebenarnya sudah cukup mudah, kan? Tidak banyak-banyak link-link segala macam, sekali klik gampang, itu tinggal simpan ya. Nah, ini yang kita lihat. Artinya ini membutuhkan suatu treatment tersendiri. Tentu kalau kita menjangkau sosialisasi ke seluruh masyarakat tidak mungkin ya. Jadi nah mungkin karena itu akan banyak orang yang kita jangkau, dananya sangat besar, itu bukan alternatif yang harus kita lakukan. Jadi salah satu metode yang kami lakukan khusus di Dukcapil Kota Padang,
dalam rangka bagaimana masyarakat ini bisa mengakses layanan online yang kita sediakan secara optimal adalah pertama kita menyediakan tutorial video. Nah, ini kita bikin channel YouTube sendiri di Dukcapil Kota Padang. Nah, ini kita sediakan seluruh video tutorial bagaimana memanfaatkan layanan Aminduk secara online dan bagaimana layanan Aminduk secara keseluruhan. Di masyarakat yang ingin tahu nanti bisa diakses. Lalu bagaimana supaya video-video yang kita buat ini menyebar ke masyarakat? Nah, itu video-video tadi kita share melalui medsos yang lain seperti Facebook, Instagram, WhatsApp. Nah, jadi kita sarankan seluruh anggota kita untuk menjadikan, misalnya kita bikin flyer, lalu flyer itu menjadi status WA mereka. Jadi siapapun masyarakat, orang yang berteman dengan masing-masing petugas kita ini, mereka akan menerima informasi itu. Jadi itu salah satu treatment kita. Tapi itu belum cukup, ya, karena ternyata memang masih ada masyarakat yang benar-benar terkendala dan ini masih harus membutuhkan layanan tatap muka. Dalam rangka itu kita bekerja sama dengan kecamatan, kita membuka layanan pendampingan online. Polanya adalah layanan pendampingan online ini adalah kita tunjuk petugas di kecamatan itu membantu masyarakat yang terkendala mengakses layanan online untuk menginputkan aplikasi. Jadi masyarakat yang terkendala di suatu kecamatan atau di kelurahan, mereka tidak harus ke Capil. Mereka cukup datang ke kecamatan mereka sendiri, minta bantu petugas, Pak, saya mau buat akte kelahiran. Nanti petugas nanyakan, udah dicoba Bu melalui online? Sudah Pak, tapi saya coba gagal. Ada yang nggak tahu gitu kan, akhirnya dibantu sama petugas yang di kecamatan. Masyarakat sudah bisa akses, akses dan menerima layanan Aminduk online itu. Itu salah satu yang coba kita lakukan. Itu. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin sekian sesi wawancara dari saya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, makasih sama-sama, Mufti. Sukses selalu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.